Jumpa kembali bersama channel Bullfrog IDM membahas seputar budidaya katak bullfrog. Oke, konten kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apa sih yang saya persiapkan terlebih dahulu sebelum saya memulai usaha budidaya katak bullfrog ini? Nah, ini pastinya teman-teman harus menyiapkan wadah atau kolamnya ya lur, untuk masing-masing ukuran dan desain kolam itu saya kemarin sudah share ke teman-teman. Bisa cek di video dari peternak sekitar, atau bahkan kolam saya sendiri pun juga sudah saya jelaskan untuk spesifikasinya seperti apa, seberapa gitu ya lur. Nah, lalu jika pertanyaannya, eh kalau saya memiliki 1.000 ekor percil, maka perawatannya akan seperti apa? Nah, jika seperti itu, anggaplah saya di sini cuma ada 1.000 ekor percil, bibit percil ya lor. Kita ngobrolin ke pembesaran, ke konsumsi. Jadi misal ini, di sini saya memiliki kolam 4 pembesaran ya lor, ukuran 2x2. Detailnya sudah saya share juga. Jadi 1.000 ekor ini nantinya, tadinya kan kecil-kecil seperti ini ya lor. Nah, itu saya bikin tebar padat. Saya 1.000 ekor saya tebar di ukuran kolam 2x2 ini. Tujuannya apa? Supaya nafsu makan mereka lahap ya lor. Jadi kenapa dewasa kecil seperti ini, ukuran sangat kecil sekali, habis uh, dari kecepong keluar kaki 4, ekornya sudah hilang. Nah, dari usia segitulah ini kita jadikan satu, kita tebar padat. Mau ukurannya berapapun kita usahakan tebar padat. Jika itu semua satu ukuran. Nah, begitu. Lalu ketika 1 minggu, 2 minggu seperti itu, yang saya tinggal, ibaratnya yang saya sisihkan, saya tinggal di satu kolam, satu tempat seperti itu, yang ukuran besar. Nah, seperti ini ukurannya kan berbeda dengan yang ini, nanti kita lihat. Nah, kenapa tujuan saya meninggalkan yang ukuran yang besar dan memindahkan yang ukurannya masih kecil? Karena sifat atau karakter dari percil ini, mau katak kecil atau maupun yang sudah konsumsi maupun indukan, mereka makan menggunakan naluri. Jadi mohon maaf kalau memang teman-teman merasa kok katak saya tidak mau makan, katak saya kurus seperti itu. Kemungkinan besar karena dalam suatu wadah, mau ukuran berapapun, itu hanya berisikan beberapa ekor saja ya lor. Jadi jika seperti itu, nantinya katak yang terlepas dari koloninya itu nanti nafsu makannya akan menurun atau berkurang, sehingga tidak mau makan, menyebabkan stres. Nah, itu kenapa dalam suatu wadah kita perlu mengatur tingkat kepadatannya. Nah, namun teman-teman harus tahu juga, jika kolam terlalu padat, itu nantinya yang akan berbahaya. Kalau dibilang apakah percil ini kanibal? Ya, mereka kanibal karena mereka hidup di suatu tempat yang nggak ada mangsa lainnya selain mangsa yang ukurannya lebih kecil dari dia. Instingnya atau harus ada pergerakan. Jika tidak bergerak pakan itu, mereka tidak tahu.
Jadi bisa mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan apa yang saya obrolin di sini. Jadi contoh ini hanya berisikan 10 atau 20 ekor saja. Nafsu makan mereka akan berkurang karena nggak tahu itu mangsa atau bukan. Meskipun itu sudah berada di mulutnya sendiri jika tidak bergerak. Tapi kalau kita tebar padat seperti ini, kita lempar pakan itu bergerak, satu nyambar, yang lainnya ikut tertarik. Oh, ada apa sih? Ya itu seperti itu. Naluri mereka akan bergerak. Nah, seperti itu tadi. Jika ada pergerakan, maka dia akan menyambar karena insting mereka begitu, karakter dari kata itu begitu. Jadi, jika saya memulai usaha budidaya katak bullfrog ini mulai dari percil, dari 1000 ekor tadi contohnya, ukuran 2x2. Nah, ini saya tebar padat dulu, lalu saya pisahkan yang kecil. Baik berapapun, saya ndak menghitung berapa jumlah pastinya untuk ukuran kolam karena kita ndak ada mana yang baik mana yang buruk seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui, jika dalam suatu wadah, dalam suatu koloni, jika ukurannya sedikit berbeda saja, nafsu makan mereka akan berkurang. Jadi kenapa ada karakter kata yang sukanya berada di pojokan lalu bertumpuk? Kata yang stres kayak gitu, kalau manusia namanya ya kita bisa terbuli lah, kita bisa sebut seperti itu. Dia tidak mau ada koloninya yang lemah di dalam suatu wadah. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Ya kita pindah lagi ke kolam lainnya. Kita jadikan satu dengan koloni atau kelompoknya yang masih satu ukuran, tidak jauh berbeda dari dia. Tapi kalau ukuran mangsanya 2 kali lipat dari lebar mulut si kata ini, dia bisa saja memakan hidup-hidup. Nah, yang perlu kita ketahui kan karakter kata itu seperti itu. Lalu amannya bagaimana, Bang? Nah, seperti itu. Kalau memang mau cari aman, ukuran 2x2 dengan jumlah 1000 ekor, jika teman-teman beli dari peternak 1000 ekor bibit percil, saya bagi 250 per kolam, itu paling aman. Ukuran 2 kali, dengan catatan ukuran 2x2 itu tadi. Satu kolamnya saya berisikan 250 1000 ekor contohnya seperti itu. Nantinya dari usia percil segini hingga panen tidak perlu sortir lagi. Ibaratnya kalau sortir ya ketika menjelang panen saja. Tapi kalau memang terlalu padat seperti ini, jika kita biarkan mereka tumbuh hingga besar, ibaratnya hingga sampai mencapai bobot 200 gram, 250 gram, itu nggak mungkin bisa terjadi. Mereka nggak mungkin selamat. Pasti banyak bakteri yang mengumpul di situ yang menyebabkan iritasi pada kulit, terus gangguan pernafasan juga, mata putih, kaki merah, itu yang akan terjadi ya lur. Seperti pengalaman saya waktu itu, karena saya tidak mengetahui hal-hal sekecil ini, makanya dari situ saya belajar bagaimana cara merawat atau membesarkan katak bullfrog ini dengan aman ya lur. Nah, apakah menjamin dengan satu kolam itu berisikan 250 ekor itu akan aman? Enggak. Tapi ibaratnya ini hanya meminimalisir tingkat penyakit mereka ya lur. Jadi hati-hati buat teman-teman jika baru mau mulai sudah ingin tebar padat. Nah, teman-teman bisa saja kalau ukuran 2x2 masukin itu 500 ekor, 600 ekor, biarin itu sampai konsumsi, sampai ukuran konsumsi, bisa saja. Tapi kan resiko terlalu tinggi bagi teman-teman pula. Nanti kan gampang terkena penyakit, gampang kena luka gigitan dari temannya sendiri, seperti itu. Nah,
Kuncinya apa? Kuncinya yaitu kita harus benar-benar mengetahui karakter dari si kata ini bagaimana. Apapun itu ya, dari kecebong maupun indukan. Seperti itu kita harus tahu, kita harus mempelajari karakter dari si kata ini. Nah, cara merawat kita dengan cara merawat peternak lain itu pastinya juga berbeda. Hasilnya pun juga berbeda. Ini kita bercerita sedikit tentang kecebong menjadi percil, pertumbuhan kecebong menjadi percil ya lur. Ada di tempat lain yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan seperti itu. Nah, saya sendiri di sini saya juga heran kenapa kok bisa sampai selama itu. Sedangkan kecebong saya saja kurang lebih di usia 3 bulan itu sudah pada keluar kaki, meskipun keluar kaki belakang seperti itu. 3 bulan 4 bulan sudah mulai banyak yang keluar kaki 4 tapi masih ada ekornya seperti itu. Di angka kayak gitu saya enggak tahu ya lur, kenapa di tempat lain bisa sampai memakan waktu lama seperti itu. Nah, untuk cara perawatan kecebong ini saya sudah share juga ya lur. Pada intinya mereka ini memang hewan amfibi, tetapi yang perlu teman-teman ketahui, ini bukan ikan. Jadi jangan tebar lele mau berapapun itu pasti habis. Nah, tapi kalau kata ini cukup 1 2 3 kali dia makan dia sudah berhenti. Kalau mau tambah lagi ya jadinya seperti ini nantinya. Kalau terlalu banyak akan menimbulkan amoniak yang berbahaya bagi mereka. Nah, mudah-mudahan penjelasan kali ini teman-teman sudah cukup jelas ya lor. Jadi bukan maksud saya menggurui teman-teman, saya hanya sharing saja apa yang saya ketahui atau yang saya pernah alami di sini, supaya teman-teman bisa mempelajari ini semua jika teman-teman ingin atau tertarik budidaya katak bullfrog ini ya lor. Begitu. Lalu rencana apa yang saya, contohnya kalau saya punya bibit percil 1000 ekor, rencana apa yang saya akan lakukan kalau sudah menjelang hari panen? Saya tidak akan jual semuanya ya lor. Pastinya saya akan bikin indukan yang lebih banyak lagi. Semakin banyak indukan, otomatis jenengan nanti akan semakin banyak produksi bibit lagi, bibit kecebong ya. Nantinya kita akan besarkan lagi menjadi percil menjadi konsumsi, seperti itu. Jadi dari 250 per kolamnya, kemungkinan saya akan ambil 50 indukan, mau saya jadikan calon indukan ya lor. Nantinya kita akan bergantian mana yang akan produksi terlebih dahulu lah. Seperti mohon maaf kayak balapan ya lur. Ketika saya pecahkan di sini 1 2 3 4 saya masukkan sekaligus. Mana yang keluar, oke. Kita ambil. Mana yang belum, setelah 4 hari 5 hari kok masih belum bertelur, ganti pemain. Seperti itu saja lur. Saking apa ya lur, kalau teman-teman, mohon maaf, kalau hanya punya 2 pasang 3 pasang seperti itu, bukan maksud, bukan menutupi jangan nanti nggak akan berhasil, bukan seperti itu ya. Saya tidak akan bilang seperti itu, tapi contohnya kalau saya hanya punya 2 pasang 3 pasang, atau apalagi kalau 1 pasang seperti itu, kalau nggak menetas, kalau nggak bertelur, teman-teman pasti nanti akan stres ya lur. Aduh kok nggak bertelur-telur, lalu gimana nanti rotasinya, perputarannya, ini produksi ini. Nah seperti itu. Jadi kalau balik lagi ke, kalau saya pelihara dari bibit percil,
Saya akan bikin indukan sebanyak-banyaknya, karena bagaimanapun dari kecil hingga menjadi induk saya tahu apa yang saya berikan, apa yang saya bagaimana perawatan saya per hari-hari. Ini kita tahu ya lur. Tapi kalau jenengan beli indukan dari tempat lain seperti itu, maupun dari kolam sini, dari Bullfrog IDN, teman-teman kan nggak tahu, nggak ikut merawatnya. Nah, lebih puas lagi jika teman-teman membuat indukan sendiri. Nah, contohnya ini saja. Di sini ada beberapa indukan yang saya siapkan. Ini ya lur. Nah, ini nantinya akan bakal jadi indukan. Karena dari kecebong yang ada di sini, mereka lah yang paling ukurannya paling besar, pertumbuhannya paling cepat. Nah, kita pilih indukan yang unggul-unggul seperti itu ya lur. Jadi kita bisa puas dengan hasil kita sendiri, bukan hanya kok beli terus beli terus beli terus beli bibit terus. Nah, seperti itu kan nanti namanya sebuah usaha, kita harus memperhitungkan segala hal. Contohnya gini, banyak teman atau permintaan saya ya lur, kalau saya boleh terus terang, 80% permintaan saya bibit seperti ini, bibit percil kayak gini. Karena mereka memang mudah, kalau memang sudah bercil seperti ini, siapapun saya rasa mudah. Semalas-malasnya kita beternak, jangan sampai malas untuk mengganti air, karena nantinya akan mengakibatkan resiko buat mereka. Kalau andai saya malas, lebih baik mana kalau saya nggak beri pakan sama nggak ganti air. Saya lebih baik nggak ganti pakan tapi ganti air, daripada kasih makan tapi air nggak saya ganti. Ya seperti itu, saya lebih baik seperti itu ya lur. Karena air ini cukup penting bagi mereka, bagi kesehatan mereka, bagi pertumbuhan mereka. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Jadi jika teman-teman suka, like. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan komen saja ya lur. Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Bullfrog IDN.